warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Nah, anak-anak semua, kemarin kan ada tugas kan dari Mister ya, untuk membuat video kan, untuk buat video pembelajaran terkait dengan eh, satu soal kan ya, satu soal yaitu adalah sudah saya berikan soalnya. Alhamdulillah sudah banyak juga yang sudah apa namanya mengirimkan videonya ya, mengirim videonya. Nah, anak-anak sekalian, untuk video ini, oke, untuk video ini maka anak-anak sekalian caranya adalah di sini nih. Bagi kalian yang sudah buat video, maka ngumpul videonya kemarin kan di grup. Tetapi ada juga yang japri ya, ada juga yang japri untuk mengirimkan videonya. Nah, mungkin saya nggak bisa lihat secara langsung ya. Kenapa? Karena kalau dia japri nanti pada saat saya mau nontonnya itu ada terpisah-pisah gitu ya. Maka anak-anak, untuk videonya itu silahkan kalian masuknya di Classroom ya, masuk Classroom untuk join dulu gitu ya. Nah, jadi kalian silahkan cari namanya Classroom ya, cari Classroom, terus masuk ke sini, ke pengiriman tugas ya, kuis dan tugas fase F kelas 12. Nah ya, jadi anak-anak silakan nanti anak-anak masuk ke sini ya. Nanti saya ajarin cara mengirim tugas ya. Nah, silakan masuk Classroom, silakan anak-anak masukkan kode joinnya yang ini nih. Ya, contoh cara masuknya gini. Cara joinnya adalah misalkan set Classroom. Nah, jadi anak-anak misalkan kalian punya Classroom seperti ini. Ada di bagian home-nya. Terus di bagian sini ada plus ya. Pilihnya adalah join class. Nah, join kelasnya. Untuk join kelas ini masukkan kode yang tadi ya, yang tadi Mister kasih nih. Nah, ini kodenya. Silakan masukkan kode ini, gitu ya. Saya copy aja ke grup kalian supaya lebih mudah. Nah, jadi anak-anak, setelah kalian nanti ada kodenya di grup ya, kalian masukkan kode di sini, maka silakan join. Nah ya, silakan join, maka akan masuk ke kuis dan tugas. Nah, bagaimana cara mengirimkan ini, mengirimkan tugas kalian? Cara mengirim tugas kalian adalah di sini. Kalian kliknya adalah classwork di sininya, classwork ya. Terus materi kita kan tentang irisan kerucut gitu ya, persamaan parabola. Nah, ini ya. Ini masih ada persamaan parabola melalui titik di luar parabola yang ini nih, PGS parabola melalui titik di luar. Maka kalian klik di sini gitu ya. Terus di sini kumpulkan tugas dan segala macam. Di bagian bawahnya silakan anak-anak pilih view instruction. Nih ya. Nah, ini kan ada view instruction nih. Setelah tampilnya seperti ini, terus anak-anak buat add or create. Nah, untuk add or create ini silakan kalian masukkan ya. Masukkan linknya kalian. Berarti linknya misalkan yang ini nih. Pilihnya yang link ya, pilih link. Jadi pilih link yang sudah kalian buat itu. Maka klik linknya, masukkan link. Misalkan saya ambil contoh satu yang sudah ngirim ke saya itu mana ya? Tadi ada. Oh, bukan. Oke, 12 aja. Misalkan ya. Misalkan nah ini contoh punya Nabila. Copy linknya, letakkan di sini nih. Pastikan linknya di sini. Gitu ya, anak-anak ya. Maka kalian add link. Nah, kalau add link maka di sini secara otomatis di Google Classroom Mister itu sudah ada yang punya si Nabila gitu ya. Nanti saya tinggal cek aja. Mana ya? Nah, jadi kalau misalkan seperti ini nanti saya lihat bagian bawah gitu kan. Terus melalui di luar titik saya lihat ininya gitu ya.
sorry, bukan ini. Ya, saya tinggal review work aja, maka nanti akan kelihatan siapa yang mengirim kepada Mister gitu ya. Nah, ini sudah ada berapa yang seperti Alisa sudah ini ya, sudah apa? Sudah join ya. Nah, ini contoh video yang sudah nah ini. Nah, ini yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan 16 Sabudiarti dari kelas 12 P3A. Oh, Alisa ya. Ini Alisa. Jadi di sini Ya, saya Alisa akan juga. menyelesaikan soal parabola Ya. x kuadrat sama Nanti saya akan dengan ngeceknya seperti 16 itu ya, Y min anak-anak ya. 1. Jadi silakan kalian kirimnya adalah di ini di Google Classroom ini. Nah, ini Alisa sudah kirim. Oke. Paham semua anak-anak? Paham, Mister. Oke. Nah, ini Paham, punya, Mister. Paham. Mister, paham. punya Yulia ya. Yulia ini juga sudah, contohnya nanti saya tonton juga gitu kan. Oke. Nah, ini punya Yulia nih. Ada 4 menit. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jawaban atau Oke, nah jadi seperti itu. Ini untuk tugas-tugasnya nanti saya bisa ceknya dari sini. Misalkan dari Putri. Nah, Putri belum ngirim ya. Putri sudah join tetapi belum ngirim tugas. Oke. Oke, gitu ya anak-anak untuk yang proses pengiriman tugas. Silakan kalian kirimkan tugasnya. Dan ini yang ngirim tugas adalah baru 2 orang dari 24 ya. Baik, Mister. Oke. Ini sudah join ya. Oke, baik anak-anak semua. Kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas soal TKA ya. Oke, share screen Mister tampil dengan jelas ya harusnya ya anak-anak. Jelas Mister. Jelas, Mister. Jelas. Jelas, Mister. Jelas. Oke. Nah, baik anak-anak semua. Ini akan kita bahas di hari ini, yaitu adalah materi TKA. Saya mau sampaikan dulu pada anak-anak semua bahwa TKA itu ya, untuk materi TKA itu ada 2 mapel untuk di matematika. Satu itu adalah wajib, yang kedua itu adalah tingkat lanjut. Nah, untuk yang wajib ini artinya siapapun siswanya dari SMA Negeri 13 Palembang ataupun dari sekolah yang lain, dia akan mempelajari atau ketemu soal 9 subbab ini. Yang pertama ada yang namanya bilangan real gitu ya. Yang kedua ada persamaan dan pertidaksamaan linier. Yang ketiga ketemu fungsi, barisan dan deret, objek geometri, transformasi geometri gitu ya, pengukuran, perbandingan geometri, dan yang terakhir itu adalah data. Data ini nanti termasuklah dalam statistika maupun dalam bentuk peluang. Nah, terus kalau misalkan anak-anak mengambil ini juga, mengambil apa? Matematika tingkat lanjut juga, maka nanti kalian akan ketemu 7 bab lagi nih di matematika. Yang pertama ada bab matriks yang tidak ketemu di wajib, ada polinomial tidak ketemu juga di wajib, fungsi ketemu di wajib ya, di wajib juga ada fungsi. Oke. Yang ketiga itu adalah vektor tidak ketemu di wajib, lingkaran tidak ada di wajib, dan yang terakhir adalah limit yang tidak ada di wajib. Nah, jadi yang sama itu hanya di fungsi dan transformasi geometri. Nah, jadi akan nambah 5 bab ya, 5 bab lagi yang perlu dipelajari kembali. Oke. Nah, kita hari ini tidak membahas tentang yang TL ya, tapi kita akan bahas TKA untuk soal yang sebelah kiri, yang wajib. Nah, untuk yang wajib ini anak-anak sekalian, kita akan bahas yang ini nih. Yang fungsi ya, yang fungsi. Oke. Nah, untuk yang fungsi ini, bentar ya.
kita akan bahas secara detail ya. Akan bahas secara detail fungsi itu seperti apa saja gitu. Anak-anak, pertanyaan Mister nih, apakah kalian sudah belajar fungsi? Halo? Sudah, Mister, sudah. Kapan belajarnya? Sudah, Mister. Kapan belajar fungsinya? Pada Kelas kelas 10. 20. Kelas 10, oke. Pada saat kelas 10 sudah belajar fungsi gitu ya. Fungsi apa aja dipelajarin? Ya. Apa saja? Fungsi Fungsi Hmm? Fungsi komposisi, Mister. Oke, fungsi komposisi. Oke, good. Terus apa lagi? Terus apa lagi? domain, kodomain. Oke, itu masuk di sini komposisi. Kodomain itu masuk di komposisi. Oke, good, betul. Apa lagi? Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat, betul. Berarti fungsi kuadrat. Dan Fungsi satu lagi? linear. Inverse. Ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, kita akan fokus di fungsi ini ya, yang akan kita bahas. Ya, pelajarannya di kelas 10 nih sudah belajar gitu ya. Kelas 10-nya udah belajar. Oke. Nah, kita next. Ya, kita bahas fungsi. Anak-anak, ada seperti ini gitu ya. Kan ini aja. Mister punya ada fungsi gitu ya. Ini fungsi A, sebelah sini fungsi B. Ya, ada fungsi A, fungsi B. Nah, terus di fungsi A itu misalkan ada isinya adalah P, Q, R. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi ya, yang cewek tadi, saya nggak terlalu hafal sama namanya, sama suaranya gitu ya, belum hafal. Nah, ada yang namanya domain, betul? ya. Kodomain. Kodomain, oke. Ini Delphi kayaknya ya? Alisa. Oh, Alisa, oke. Yang ketiga itu adalah Range. range, oke. Betul, range. Oke. Anak-anak sekalian, domain itu apa sih? Daerah asal. Daerah asal, oke. Berarti kalau dari soal Mister ini yang yang AB ini nih. Kalau Ya. domainnya apa? Yang fungsi A. Fungsi A berarti isinya apa aja? P, Q, R. P, Q, R. Nah, ini domain. Terus yang kedua, kodomain. Kodomain itu apa? Daerah kawan. daerah kawan. D. Daerah kawan. Daerah hasil ya? Ya. Oke. Berarti isinya apa saja? 1, 2, 1, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke, berikutnya. Oke, next. Ada range. Apa tuh range? Range itu daerah hasil. Daerah hasil juga. Apa beda sama kodomain? Apa? Apa bedanya sama kodomain? Bedanya? Misalkan Mister punya gini, P-nya ke 2, Q-nya ke 1, R-nya ke 4. Nah, range-nya berapa? Range-nya P. P, P,2, P,2. Q,1, R,4. Oke, Q,1, R,4. R,4. Nah, anak-anak sekalian, yang disebut dengan range itu adalah yang ininya nih. 2, 1, 4. Nah, itu range. Bedanya sama kodomain. Kodomain itu semua anggota B. Itu kodomain. Ya. Tapi kalau range yang dituju aja. Ya. Berarti kita sebut adalah 1, 2, dan 4. Tiganya 7. Sampai di sini paham? Paham. Paham, Mister. Oke.
Paham. Nah, ini ya, ininya apa? Yang pertama. Yang kedua. Oke. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi. Ada yang namanya komposisi. Anak-anak masih ingat nggak komposisi? Yang setelah kalian pelajarin. Apa sih bentuk komposisi itu? Komposisi itu adalah apa tuh komposisi? Komposisi. Komposisi itu adalah sering disebut dengan Penggabungan. Bundaran. Gitu ya. Bundaran. Bentuknya adalah gini. Komposisi itu bentuknya adalah F bundaran G. Nah, ini artinya F komposisi FOG. gitu ya. G. Terus ada lagi G GOF. Oke. Apa beda FOG sama GOF, anak-anak? Kalau FOG berarti fungsi G dimasukkan ke dalam fungsi F. Kalau fungsi GOF itu sebaliknya. Oke, cerdas. Nah, ini paham nih Alisa nih. Good. Ya. Ini artinya F-nya masuk ke G. Kalau ini, itu tadi G masuknya ke F. Kalau ini adalah F-nya yang masuk ke G. Gitu ya. Atau bisa dibuat kalau yang ini yaitu adalah F GX, ya. Kalau yang ini G FX. Sip. Alisa sama Aliyu keren. Zaki. Yang tadi Zaki ya, bukan Aliyu ya? Nggak tahu. Yang suara cowok itu suara siapa? Aliyu. Aliyu. Ya, betul ya. Oke. Yang lain juga boleh ya menjawab ya. Setiap yang menjawab tuh pasti akan saya catat. Oke. Nah, jadi anak-anak sekalian, contoh misalkan. Contoh, Mister punya kayak gini. Misalkan Mister punya fx sama dengan 3x. Terus gx sama dengan x tambah 5. Nah, pertanyaannya adalah berapakah FOG? Ya. Kalian yang tanya adalah FOG? F Oke. dalam kurung GX. Oke, good. Terus 3 bukan Dalam kurung X X plus 5. X plus 5. Oke, good. Sama Betul? dengan ya dikali ke dalam 3x 3x plus 15. plus 15. Oke, good ya. Nah, itu kalau FOG. Kalau Mister balik nih. Kalau misalkan Mister balik, pertanyaannya lah berapa GOF? Ya. G Berarti Langsung. G FX FX X. Oke, terus 3x plus 5 3x buka kurung 3x buka kurung 3x plus 5. plus 5. Ya, ini sudah kelar ya. Tinggal buang kurungnya. Oke. Nah, ini anak-anak sekalian sudah paham? Bagus, gitu ya. Keren. Artinya sudah paham tentang ini. Lanjut kita ke yang berikutnya. Kalau fungsi komposisi berarti aman. Berikutnya yaitu adalah fungsi inverse. Nah, ini fungsi inverse ya. Fungsi inverse ini adalah fungsi kebalikan anak-anak. Fungsi kebalikan artinya kalau seandainya dia gini ya. Contoh. Misalkan Mister punya Y sama dengan 2x tambah 7. Nah ya, ini fungsi pertama. Maka inverse-nya Y action
itu menjadi Y aksen atau inverse-nya itu adalah X sama dengan. Nah, itu Sama dengan. ya. X sama dengan ini disebutlah dengan yang namanya Y aksen. Bukan Y aksen sih, Y pangkat min 1. Inverse Y pangkat min 1. Nah, gitu ya. Jadi anak-anak, inverse itu adalah dibalik. Kalau tadi dia X Y sama dengan, maka inverse itu buat dia menjadi X sama dengan. Nah, ini Mister akan ajarin kalian dengan cara yang paling mudah. Cara paling mudah namanya metodenya ya. Metodenya Mister sebut adalah metode lapisan. Ini kita akan menyelesaikan soal ini dengan metode lapisan. Oke, baik anak-anak. Kalau kita metode lapisan, ya, fx 2x tambah 7. Maka f ini cara yang paling mudah, kita nggak pakai cara biasa ya. Kita nggak pakai cara biasa ya. Cara yang paling mudah awali dengan x. X. Yang berikutnya lapisan terkeluar dari sini apa? 7. Atau 7? 7. Maka 7-nya dulu ya. Iya. Ya. Nah, 7-nya kalau dilempar ke kiri jadi apa? Plus atau minus? Minus. Maka minus. Minus. Gitu ya. Minus. Nah, Iya. berikutnya 7 sudah kita pisahkan. Antara 2 sama X ini berarti yang lapisannya adalah 2-nya kan ya? Iya, 2. Ya. Nah, 2 sama X ini operasinya diapain? Tambah, Dikali. kurang, bagi? Dikali. Kalau dia kali, pindah Dijadi pembagi. Jadi pembagi. Oke. Bagi 2. Nah, maka dapatlah kita yang ditanya F inverse-nya itu selesai dengan cara seperti ini. Paham? Paham. Oke ya. Nah, jadi bentuknya dipisahkan. Ini adalah ini aja dipisahkan. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Boleh. Jika fx sama dengan misalkan 3x kuadrat kurang 5. Emang di WA kau kurang 5. Nah, pertanyaannya adalah tentukan f inverse x. Harus sudah Oke. tambah yang link. Nah, dengan metode lapisan ya, kita menyelesaikannya dengan metode lapisan. Tetap metode ini. Linknya sudah. Ini suruh tambah apa saja. X Berarti Awali dengan X kuadrat kuadrat 5. X kuadrat plus 5. kuadrat kuadratnya lagi. X dulu ya. X dulu. Yes. 5 X plus 5. X Terus antara 3 sama 2. Mana dulu yang bisa dilepas? Yang paling luar. 3-nya oke. 3-nya oke. Berarti kalau 3 kan kali ya. Ya. Bagi. Bertiga. Jadi bagi ya. Terakhir baru kita lihat adalah yang ini nih. Yang ini nih. Kalau kuadrat jadi apa kalau pindah? Akar. Nah, ya. Berarti akar X plus 5 bagi 3. Paham sampai situ? Paham. Ini yang bergema siapa ya? Ada yang bergema sepertinya suaranya. Yulia. Yulia. Ya, maaf Mister. Untuk yang bergema bisa logout dulu. Terus setelah logout dibersihkan semua dulu gitu ya. Kayak kita tarik ke bawah, bersihkan semua, terus join lagi. Nanti dia masuknya satu akun karena itu masuknya 2 akun. Oke ya. Nah, oke. Yang ketiga
Yang ketiga, misalnya seperti ini. Yang ketiga, itu adalah fx. Soalnya adalah fx sama dengan 2x per 3, gitu ya, tambah 1 akar. Nah, gitu ya. Pertanyaannya adalah tentukan f inverse x. Untuk menyelesaikan soal ini anak-anak sekalian, sama caranya, yaitu adalah awali dengan x. X. Ulang pertama. Apa dulu yang bisa kita Satu. lepas? Satu. Kalau satunya lepas, kira-kira nabrak akar nggak? Nabrak. Iya, kan dalam akar dia. Kan masih dalam. Ya. Ya. Maka yang harus dilepas itu adalah akarnya dulu ya. Akarnya dulu. Jadi kuadrat berarti Mister ya. Betul, Iya. jadi kuadrat. Jadi dia yang harus kita lepas itu adalah akarnya dulu menjadi kuadrat. X kuadrat. Akarnya hilang sudah. -1 gitu. Berikutnya, betul. Yang dilepas berikutnya adalah Min satu ya. Satu. Satu jadi min 1. Terus apa lagi? Tiganya Dikali 3. Jadi 3 yang terdepan. Oke. Bagi 3. Kalau bagi jadi apa? Dikali. Jadi kali 3. Terus apa lagi? 2. Per 2. Nah, 2-nya ini dia menjadi per 2. Maka selesailah dia. Ya, jadi nggak pakai menggunakan cara panjang. Jadi kita menggunakan caranya metode lapisan gitu ya. Itu bisa dikali ke dalam enggak, Mister? Boleh. Kalau mau dikalikan ke dalam boleh. Atau biarin seperti ini juga boleh. Kalau dikalikan ke dalam jadinya ini kalau kita kalikan ini ya 3x kuadrat 3x min kuadrat Min 3x. Min 3. per 2. ya. Boleh seperti itu. Mister nanya, TKA Boleh. itu pilgan atau esai? Oke. Nah, kalau TKA itu bentuknya seperti apa sih, Mister? Nah, ini. Saya bukakan yang dikirim oleh Dina. Mana ya? TKA. Nah, ini nih. Ini dia. Oke. TKA itu bentuknya seperti apa? Ini dia anak-anak tipe soal TKA ya. Nah, tipe soal TKA itu Benar nanti salah. yang ini benar salah ya. Ya. Contohnya. Ya. Terus yang kedua yaitu adalah ini, pernah lihat? Pernah pernyataan. Nah, Ya. pernyataan 1 saja benar, 2 benar, Iya. pernyataan 2 saja cukup dan seterusnya gitu ya. Itu tipe Ya. yang kedua. Tipe yang ketiga dia bentuknya kayak gini. Nah, ini pilihan ganda. Pasti ada ya, pilihan ganda biasa. Tipe yang keempat pilihannya gini nih. Nah, ini Ya. Lebih dari satu. kompleks. Jadi nyonteng nanti. Yang mana yang benar? Ini kalau misalkan anak-anak salah conteng. Misalkan jawabannya 1 2 3 nih. Conteng cuma 1 2 4. Nah, itu salah jawabannya. Jadi harus benar-benar ya. Jadi kalau salah satu dia salah. Nggak dianggap benar. Nggak ada setengah ya, Mister? Nggak ada setengah. Dia pilihannya cuma benar atau salah gitu. Salah satu salah. Nah, itu tipenya ya. Ini yang matematika yang pernah ininya. Terus matematika TL-nya bentar ya. Matematika TL-nya itu ini. Nah, ini TL-nya. Tipenya adalah ya. Nah, ini tipenya pilihan ganda kompleks sama saja. Terus benar salah gitu kan ya. Nah, ini pilihan ganda kompleks lagi. Pilihan ganda. Nah, ini jadi bentuk-bentuk soalnya seperti itu ya. Bentuk-bentuk soalnya adalah yang mirip-mirip soal UTBK bentuknya. Cuma nggak ada yang menjodohkan, nggak ada yang menjodohkan. Dia cuma ada benar salah, pilihan ganda kompleks. Dan mana ya? Kalau nggak salah ada satu lagi itu
jawaban singkat kalau nggak salah sih. Bentar. Bentuknya itu jawaban singkat adanya. Ya. Nah, ini saya sudah dapat contoh yang dikirim oleh halo Anita. Ya, contoh yang dikirim oleh Dinas ya. Nah, oke lanjut ya. Ini Ya. saya bahaskan yang dasar-dasarnya. Nanti untuk yang bentuk pilihan itu saya rasa tinggal menyesuaikan saja. Terus yang keempat itu contohnya kayak gini nih. Nah, ini yang agak sedikit, ini adalah nomor 4. Nomor 4 ini misalkan fx sama dengan x kuadrat minus 6x tambah 4 gitu ya. Nah, terus pertanyaannya adalah berapakah f inverse? F inverse x sama dengan berapa? Nah, soal ini anak-anak sekalian tidak bisa langsung dikerjakan. Soal yang ini nih. Ya, nggak bisa langsung kita kerjakan karena bentuknya itu adalah bentuk kuadrat yang persamaan kuadrat ya. Bentuknya adalah persamaan kuadrat. Kenapa? Karena ada x kuadrat minus 6x. Beda sama yang ini. Kalau nomor 2, dia hanya 3x kuadrat min 5. Nggak ada plus berapa x-nya gitu ya. Nah, makanya bisa langsung dikerjakan. Kalau ini nggak bisa. Bagaimana agar bisa? Dirubah dulu. Cara ngerubahnya gini. Yaitu adalah yang x kuadrat ini, yang x kuadrat ini, x kuadrat plus 6, itu kita rubah menjadi bentuk pangkat, bentuk kuadrat, yaitu adalah x min 3. Nah, gitu ya. Kuadrat. 3 ini dapatnya dari 6 bagi 2. Iya. Oke. Dikuadratin. Nah, menurut anak-anak kalau x min 3 kuadrat jadinya berapa? X min 3 X kuadrat X kuadrat kuadrat min 6x plus min 9. 6x plus 9. plus 9, ya kan? Plus Plus 9. 9. Iya. Nah, soal kita ini kan plus 9. Sedangkan soal kita plus 4. Agar dia menjadi plus 4 diapain? Tambah 5. Tambah Kurang 5 atau kurang 5. 5? Kurang Kurang 5. 5. Nah, agar yang ini sama seperti soal yang di atas, berarti ini harus dikurang 5. Nah, gitu ya. Nanti yang ini kalau kita jabarin hasilnya sama seperti yang di atas. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah bisa kita selesaikan. Dengan cara lapisan tadi bisa. Artinya, Oh, iya. berarti F inverse X sama dengan awali dengan X, itu kan? Ya. Terus Min 5. Min 5 plus jadi, 5. minnya jadi plus 5. Plus Terus Ya. Terus Akar. kuadratnya akar. jadi Akar. akar, oke. Jadi akar Bagi plus 3. Kok bagi? plus 3. Ah ya, plus 3 Oh, salah. ya. Plus Karena kan dia 3. kurang kan? Oke. Iya. Nah, maka selesai. Gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami gitu ya. Trik-triknya. Jadi, Mister akan ajarin kalian trik-triknya, trik-trik menjawab soalnya. Oke. Mau screenshot dulu boleh? Atau mau difoto dulu boleh? Gitu ya. Bentar, Mister. Boleh. Sudah. Oke. Kalau sudah, kita next. Nah, kita bahas soalnya ya. Kalau tadi kita baru bahas yang apa? Yang fungsi inverse ya, fungsi komposisi tadi juga sudah. Nah, ini kita bahas soal-soalnya. Oke. Nah, anak-anak, pada saat kalian ketemu soal, satu ya, pesan Mister. Ketemu soal itu pertama tenang dulu, ya. Kalau kalian ketemu soal atau pas ujian sudah gugup duluan, atau misalkan lihat soal tuh panjang gitu ya, banyak teksnya gitu. Kalau kalian sudah gugup duluan, yakinlah soal itu nggak akan selesai. Tapi yang pertama itu tenang dulu, gitu ya.
Kalau kalian gugup, maka tarik nafasnya 3 kali, tarik panjang gitu ya. Tahan bentar, lepaskan. Selama sebanyak 3 kali ya. Itu untuk menenangkan dulu, relax dulu. Nah, kalau sudah, baca soalnya pelan-pelan saja. Nggak usah buru-buru. Kenapa? Karena soal itu diberikan dalam waktu 2 jam. Jumlah soalnya ada 40. Artinya satu soal itu 3 menit. Saya rasa cukup untuk menjawab jawab soal dalam waktu 3 menit. Dan tentunya nanti ada trik-triknya ya. Ada trik-trik yang bisa kasihkan sama kalian. Nah, contoh soal ini. Soal ini soal nggak sulit. Soalnya tergolong gampang. Pertama, diketahui, dia bilang ya, diketahui fx sama dengan 2x 2x min 4. 4. Oke. Gx Oh, ya ya. Gx sama dengan yang ini kan ya gx-nya ya. 1/2 1/2 x tambah plus 3. plus 3. Daerah asal, ini ada daerah asal nih. Berarti daerah asal domain ya. Domain. Ya. Domainnya adalah X x gitu ya. 2 kurang dari sama dengan 2 kurang x kurang dari sama dengan 6, koma X x anggota bilangan real. anggota bilangan real. Oke, itu ya. Nah, pertanyaannya daerah hasil. Daerah hasil. Pertanyaannya adalah domain. Domain. Dari apa? Dari G GOF. bundaran fx. Nah, anak-anak mudah loh cara menjawabnya. Kalau G bundaran f itu apa? Komposisi. G dalam kurung fx. Nah, G dalam kurung fx atau komposisi kan? Ya. Ya. G dalam kurung fx. Arti lainnya selain itu setelah dari G dalam kurung fx? Nilai Artinya? F termasuk dalam Nilai- nilai G. Nah, yang ini kan? Nilai Iya. F masuk ke G. Masuk ke sini berarti. Iya. Nah, maka 1/2 1/2 dalam kurung Dalam 2x kurung min 3 4. 2x min 4 min 4 plus Plus 3. 3. Kalau kita kalikan Ke dalam 1/2 dikali 2 4. 1. 4x. kok 4x? 1 x satu. x. 1x ya, oke. Good. Astagfirullahaladzim. Min 2. Min. Min Min 2. 2, oke. Plus 3. Plus 3. Maka hasilnya adalah X min 1. X min plus 1. 1. X X plus plus 1. 1. Nah, inilah G bundaran F atau bisa disebut dengan Y namanya. Jawabannya ada. Jawabannya ada loh? Belum ya, belum ada jawabannya. Jawabannya gini. Karena jawabannya bukan persamaan. Dia nggak minta persamaan. Dari soal ini dia mintanya adalah berapakah kode Daerah domain? hasil. Daerah hasil. Dengan asalnya X-nya itu 2 sampai dengan 6. Berarti anak-anak caranya gampang banget. Dari sini anak-anak masukkan. Kalau dia X-nya sama dengan 2, hasilnya berapa? Y-nya sama dengan 3. Nah, 3. Gitu kan? Ini kan maksudnya itu. Terus kalau X-nya sama dengan 6, 6. maka hasilnya adalah 7. 7. berarti jawabannya yang mana? C. Yang C. Oke. 2 sampai 7. Nah, begitu. Ya. Saya rasa menyelesaikan soal ini hanya butuh waktu 1 menit, paling lama 1,5 menit. 2 menit. 2 menit nggak apa-apa. 10 menit. Artinya 2 menit. Selebihnya istighfar. selebihnya istighfar. Kalau 10 menit itu terlalu lama. Kenapa? Karena pasti ada soal yang ditebak nantinya gitu ya. Pakai Ini- slow mo. Oh, slow motion. Oke. Nah, itu ya. Jadi itu untuk soal-soal di TKA 1 baru satu soal ya. Jadi kita bahas kalau yang Mister tampilkan ini soalnya baru bentuk pilihan ganda saja ya. Belum yang ada pilihan ganda kompleks, belum ada yang benar salah ya, belum ada yang bentuk pernyataan, itu belum ada. Masih yang pilihan ganda saja. Saya masih di sini. Nanti kita lanjut ke tipe yang lain.
Nah, ini yang contoh nomor 2. Ya. Nah, anak-anak sekalian, contoh nomor 2 ini adalah jika diketahui dari soal fx itu sama dengan 2x 2x 4. 4. Terus G Yo, F. bundaran F ya sama dengan 4x kuadrat 4x kuadrat x kuadrat Min 24x min 24x 24x plus 32. plus 32. 32. Pertanyaannya Nilai- berapakah G2? Ya. G2 sama dengan berapa? Nah, anak-anak, untuk mencari G, kira-kira ada nggak G-nya di sini? Tidak, maka dipecah terlebih dahulu. Oke, tidak ada G-nya, maka dicari terlebih dahulu. Maka ada beberapa konsep nih yang Mister akan tambahkan di sini. Konsepnya ya. Oke. Konsepnya ini mungkin beberapa guru tidak mengajarkan konsep ini ya. Nah, kalau Mister lebih cenderung banyak menggunakan konsep ini. Yang pertama, konsepnya adalah jika F bundaran G saya bundarkan dengan G inverse ya, X. Nah, maka ini akan ketemu dengan yang namanya Fx. Hasilnya itu Fx. Ya. Jadi F bundaran G inverse adalah Fx. Artinya yang berdekatan ini nilainya 1. G inverse 1. Terus yang kedua, jika Fx ya F ya, misalkan F inverse bundaran F bundaran G X, maka hasilnya apa? GX. Nah, karena ini berdekatan nih, F sama F inverse itu berdekatan. Terus yang ketiga, jika F bundaran G ya, diinverskan. Kuadrat. Nah, ini ya. Kalau ini diinverskan, dia dikurung kayak gini, diinverskan, maka dia menjadi G inverse bundaran F inverse. Nah, ya dibalik ya. Jadi kalau F bundaran G diinverskan kedua-duanya sekaligus, maka dia menjadi G inverse bundaran F inverse. Nah, ini konsepnya di sini. Nah, anak-anak, kalau saya punya ini nih, menurut anak-anak sekalian, kalau kita mau mencari G, berarti konsepnya yang mana yang dipakai? Yang Yang kedua, oke. Gimana caranya? Coba. Konsep yang kedua. F inverse Ya. Yang F harus inverse. dideketin apa? first lah. G. F. F atau G yang harus deketin? G. G G. Agar dia menjadi satu. F. G atau F? Iya. F-nya ya. Karena kan ada ini kan ya. Nah, ini harus deket nih, yang F ini. Berarti anak-anak nggak boleh, yang ini nggak boleh ganggu gugat nih. GOF-nya nggak boleh ganggu gugat. G bundaran F nggak boleh diganggu gugat karena dia satu kesatuan. Maka agar dia menghasilkan G saja, berarti yang F-nya deketin bundaran F inverse. Nah, gitu ya. Maka nanti hasilnya adalah GX. Paham sampai Berarti situ? konsep yang pertama. Paham. Mister. Oh ya, boleh, konsep yang pertama boleh. Intinya deketin yang sama aja. Gitu ya. Satu atau dua sama saja, sebenarnya deketin yang sama. Nyambung? Oke. Nah, berarti anak-anak kita harus mencari apa? Harus mencari F inverse. F inverse. Oke. F inverse. F inverse-nya X berapa plus hasilnya? 4. X plus X 4 per plus 2. 4. Wih, cerdas. Gak usah pakai rumus lagi ya. Sudah bisa. Nah, ini sudah bisa menghemat waktu. Terus berikutnya, trik kedua. Ini trik pertama kalian udah dapat nih. Trik pertama ini ya, yang konsep ini. Trik kedua kalian sudah menggunakan cara cepat ini gitu ya.
Trik ketiga, lihat soalnya. Soalnya itu dia bilang X-nya itu adalah 2. 2. Berarti langsung ganti aja nih. X-nya sama X-nya dengan 2. 2. Berarti Berarti hasil X ini berapa? plus 6/2 6 sama per dengan 2. 3. Oke, sama dengan 3. Ya. Nah, anak-anak, kita tahu F inverse-nya 3. Yang ini nih. Nah, ini 3 nih. Ya kan? Iya. Yang ini nilainya adalah 3. 3. Berarti 3 ini akan masuk ke mana? Masuknya ke sini. Nilai Nah. X. Ya. Iya. G bundaran F. Sedangkan G bundaran F kan ini. Ya. Iya. Ya, berarti 4 Nilai kali X-nya diganti. 4 kali diganti 3. dengan berapa? 3 3 3 kuadrat kuadrat. minus Min 24. 3 24 kali 3 Ya. ditambah 32. Ditambah 32. 32. 32. Nah, berapa tuh? 9. 9 36 36 plus 36. min 72 plus min 32. 72 plus Plus 32. 32. 32. Nah, berapa tuh? 86. Berapa? 96. Ayo, berapa nih? Berapa nih? Berapa nih? Berapa? Min 4. Min 4. Oke, good. Ya. Yang ini kan min 36 nih ya. 36 kurang 72 kan min 36. Iya, Pak. Min 36 tambah 32 berarti min 4. Ya. Maka dapat Maaf, jawabannya Mas. itu adalah ya. Paham ya? Nah, ini ingat pelajarin trik-triknya. Soalnya ya. Ini anak-anak kalian biasanya kalian kalau di sekolah tuh jarang ketemu trik ini ya. Di bimbel pun tidak semua bimbel menggunakan trik ini gitu. Hanya bimbel-bimbel tertentu dan tidak semua pengajar tahu triknya gitu. Nah, maka catat ininya dihafal diingetin ya, bukan dihafal, diingetin. Yang tadi, yang inverse, yang konsep gitu ya. Yang ini juga diingetin. Supaya nanti ketemu soal seperti apapun bisa jawab dengan gampang. Nah, kalau anak-anak misalkan punya buku di sekolah, di rumah misalkan buku TKA, bahas Mister, kayaknya saya kesulitan nih soal ini. Gimana sih cara cepatnya, triknya gimana sih gitu? Boleh tanya sama saya nanti ya. Kita akan bahasin. Atau nanti saya buatkan videonya. Oke. Sudah nih dipoto? Udah. Sudah, Mister. Next. Oke. Kita next dulu. Iya. Ini soal ketiga. Nah, ini soal ketiga. Nih. Anak-anak sekalian, ini kalau kalian sudah paham konsep tadi ya, paham trik gitu ya, trik yang inverse, ini soal harusnya mudah. Harusnya ya. Nah, untuk mencari soal ini soalnya nggak sulit, tergolong lebih mudah. Oke, pertama nih, menurut anak-anak sekalian, kalau kita diketahui gini, soalnya itu adalah F bundaran G X gitu ya, itu sama dengan 4x kuadrat plus 8x Plus 8. 3. terus kita punya GX gitu ya, sama dengan 2x plus 4. 2x tambah 4. Pertanyaannya, berapakah F inverse X? Inverse X. Nah, anak-anak sekalian mau gunakan konsep yang mana? Pertama. Yang pertama, yang kedua, ada yang ketiga. Pertama. Yang pertama boleh ya. Boleh. Yang kedua juga boleh. Yang kedua nggak bisa kayaknya. Yang ketiga sepertinya bisa. Ya. Nah, kita gunakan yang pertama dulu nih. Berarti kalau gunakan yang pertama, cari apa dulu anak-anak?
GX-nya harus didekatin. Oke, GX harus dekatin, tapi satunya harus inverse kan ya? Iya. Iya. Ya, Ya. berarti ini adalah G inverse X sama dengan Sama dengan X min 4 X min 4 min 4 per Bagi 2. bagi 2. 2. Oke, good ya. Berarti kita deketin aja, maka F bundaran GX gitu kan? F bundaran G, bundarin lagi ya. bundaran GX. G Inverse X inverse berarti nah, karena FX. ini dia nggak ada angka kan ya. Kalau F inverse 1 Iya. kan gampang dia, ada angka. Kalau ini nggak ada angka, maka ini G inverse-nya harus masuk ke sini. Ya, menggantikan X yang ini maupun menggantikan X yang ini. Oh iya. Berarti dia adalah 4 4 X kurung min 4 per 2 X min 4 per 2 kuadrat ya. tutup plus 8x Plus 8, X-nya kita masukkan lagi, berarti X min 4 x min bagi 4 per 2 per 2. 2 kurang 3. kurang 3. Oke, gitu ya. Ya. Yang ini kan bisa coret ya? Ya. 4. Oke. 4 Nah, berarti ini sama dengan 4, gitu kan? Nggak kurung. Nah, ini kan bisa dikuadratin nih. Kuadratnya jadi berapa nih? Menjadi X kuadrat. X min 4 kuadrat hasilnya adalah X kuadrat min min 8 min 8x. 8x Oke. x Terus per plus 16 plus 16. per 2 Pernya per berapa? per 2 Per per 4 2 per 4 Per ya, 4. karena duanya kan kuadrat juga ya. ya. Tambah ini kalikan saja 4 kali 4x. X itu adalah 4x min 6 min 16 minus min 3 3. min 3 Nah, yang 4 sama 4 tuh habis, ya kan? ya. Maka X hasilnya kuadrat. adalah X x kuadrat, kuadrat X kuadrat X min plus 8x oke, plus plus 16 16 plus X kuadrat min 4 16 plus min 16. 4 Benar? Min 3 ya. min 16 Benar nggak? min 16 mister 16, min Oke, 16. ini harusnya negatif 6. 16 Berarti masih fokus ya. 16. Nah, maka ada yang sama di situ? ada ada Iya. min X 8 kuadrat sama min 4x Nah, ini kan coret aja ya. kuadrat min 4 X kuadrat min 4x 4x Min min 3 3 min 3. Inilah yang namanya C fx. C Fx. Belum selesai loh. belum Ini baru fx. Ya. Fx oh iya ditanya inverse ya mister ya. Hanya inverse-nya. Nah, maka balik lagi nih. Iya. Kalau ada misalkan fx ya, soalnya kita tulis ulang fx berarti. Nah, inilah soal pengecer tuh kayak gitu. Kadang-kadang dia soalnya ada jawaban kita apa nggak teliti, tiba-tiba menjawabnya C. Itu salah. X kuadrat min 4x min 3. Ini kan harus min dirubah dulu ya. 3. Oh jadi X min 2 mister ya. Ya, X Kuadrat. min 2 kuadrat terus Kuadrat X min 2 kuadrat min Min 1. 1 betul nggak? Lah. Coba. kok nge-freeze Oke, yang nge-freeze. Nggak ada gambar, Mister. Hah, nggak ada gambar. nge-freeze mister. Oke, bentar. Dah, sudah, Mister. Udah. Sudah ada? Oke. Nah,
Ini berarti harusnya min berapa? Min 7. Min 7. Oke, good. Alisa bisa jelasin kenapa min 7, Alisa? Karena kan itu 4. 2 di kuadrat, min 2 di kuadratin itu kan plus 4. Biar Hmm. jadi min 3 jadinya plus di min 7-in. Ditambah Dikira sama 7. min 7. Tambah min 7. Oke, good. Paham ya? Jadi kenapa min 7 itu karena min 2 kuadrat itu kan 4 gitu. Nah, agar dia menjadi min 3 berarti 4 harus dikurang 7. Nah, maka tinggal min 7. Nah, berarti di sini anak-anak sekalian udah dapat kita. Berarti F inverse X-nya sama dengan metode lapisan awalnya dengan X gitu kan? X kuadrat X X Plus 7 plus 7 Akar akar plus 2. plus 2. Oke, cerdas. 2. Jawabannya adalah yang E. Oke, good ya. Jawabannya adalah yang E. Oke, nah ini Ini kita belajarnya pelan-pelan aja ya. Ini bahasan pertama nih tentang fungsi ya. Jadi bahasan pertama tentang fungsi itu seperti ini. Jadi kalau nanti anak-anak ketemu soal fungsi mudah-mudahan bisa jawab dengan metode atau trik-trik yang bisa kasih. Nah, ini cara pertama nih. Karena kita milih yang ini. Terus bisa nggak kalau kita menggunakan cara yang kedua? Sepertinya bisa ya, sepertinya ya. Jadi yang cara kedua itu kita menggunakan konsep yang ketiga. Nih. Jadi konsep ketiga itu jika dia ada kan gini. F bundaran G X-nya kan sama dengan apa tuh? 4 X kuadrat ya, 4X kuadrat tambah 8X 8x min min 3. 3. min 3 ya. Ini kalau kita gunakan metode yang ketiga ya, metode ketiga ya, metode konsep yang ketiga yang ini sepertinya bisa. Tapi nggak tahu apakah lebih mudah atau lebih sulit gitu ya. Nah, kalau kita inverse kan, berarti ini harus berubah dulu ya. F bundaran G ya karena di sini X-nya ada 4-nya, maka ini adalah sama saja dengan 2X 2 tambah 4 kuadrat. 4 kuadrat Ya, jadi dibagi 2 semua dia. Bener nggak tuh? Benar. Bener nggak? Tidak. Tidak. Nggak bener nih. Yang bener gimana? Enggak benar. Salah nih. Salah, Mister. iya Mister X-nya Mister X-nya harusnya jadi berapa dia? Bukan plus 4. Harusnya plus 2 ya? X aja. Ya, yang ini kan kalau ini udah benar nih. Ya, Ini kalau Iya, 2X iya. kuadrat kan jadi 4X kuadrat 2x Maka plus ini 2. plus 2. Plus 2. Gitu kan? Paham ya? ya Berarti kalau dia plus 2 hasilnya adalah 2X kuadrat 2 kali 2X kali 2 berarti 8X, betul ya? 2 kuadrat kan 4 ya? Ya, Maka ini harus dikurang dengan 7. plus Sama kan ya, 7. Oh, 1 kurang. 7. Kurang 7. Sorry, Mister. Kurang 7. Oke. Nah, sekarang kita inverse kan? Kalau ini saya buat inverse berarti F bundaran G saya inverse kan yang ini gitu kan? Maka ini hasilnya adalah awali dengan X gitu kan? Ya enggak? ya Tambah 7. X Oke. Paham? Terus diakarin akar plus 2 terus min 2. min 2 Oh, min 2 min 2 bagi 2. Bagi 2. Oke. Nah, ini kan untuk bentuknya apa? F bundaran G kan? ya Konsep yang ketiga, F bundaran G itu sama aja dengan ini nih. Nah, sama aja dengan ini.
Berarti ini bisa kita rubah menjadi G bundaran G inverse ya, G inverse bundaran F inverse bundaran F bundaran F inverse inverse X sama dengan X. akar dari akar dari X plus 7 tambah 7 7 kurang 2 bagi 2/2. Nah, belum selesai karena kita mau mencari adalah F inverse. Agar dia menjadi F inverse, berarti di sini harus dibundarkan dengan G. Benar nggak? Ya, F inverse Ya. kan, Mister? Nah, agar jadi F inverse kan? Ya. Berarti kita tahu G tadi kan ini. Ini kan G-nya nih. G itu kan adalah 2X plus 4. 2X plus 4. Berarti tinggal kita substitusi aja. Maka yang ini semuanya dimasukkan ke dalam persamaan ini. 2X plus 4. Nah, gitu ya ke sini ya. Berarti dapatnya adalah 2X. F inverse X 2X sama plus dengan 2X 2X plus 4. X-nya ganti kan ya? X-nya Ya, ganti X kan? ganti 2 ganti akar. dengan akar X plus 7 X plus 7 min 2 min 2 per 2 per 2. Plus Terus 4. dikurang dengan plus 4 ya, di Plus plus dengan 4. gitu kan? Ya. Nah, ini sama ini kan habis. Nih. Ya enggak? Ya. Hasil akhir adalah akar dari X X tambah X plus 7. 7 min plus 2 7 min 2 plus 4. Nah, berapa tuh? Oh, jadi 2 plus 2. Plus 2X 2. Nah, plus sama saja. Ya, sama yang ini. Iya. Lebih mudah, Mister. Nah, tinggal pilih mana yang lebih mudah ya. Gitu spot. Nah, jadi tinggal pilih aja ya. Pilih mana yang lebih gampang. Oh, gampang yang pertama, Mister, gunakan yang pertama. Gampang yang kedua, Mister, gunakan yang kedua. Cari mana yang lebih mudah. Oke, silakan kalau mau screenshot, di screenshot dulu. Nah, Mister. Sudah, oke. Kita cek dulu di Meet-nya ya. Peserta ada 23, nah kurang 1 ya. Tadi 24 nih, sekarang 23. Oke. Nah, ini sudah ada bapak-bapak yang berkumis ya. Oke. Oke, next ya anak-anak sekalian. Ayo deh, Mister. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas tentang fungsi komposisi ya. Nah, ini kita masuk ke jadi dua bahasan tadi sudah. Yang pertama fungsi komposisi sama fungsi inverse. Itu sudah kelar tuh. Jadi tipe-tipe soalnya kayak gitu. Coba deh, Mister ada soal kayak gini nih. Mana ya? Oke. Nah, anak-anak coba dulu nih soal ini nih. Oh my. Oke, Mister. Oke, silakan. Dikasih waktu 5 menit ya. 5 menit nih. Oke, Ustaz. Ini mudah. Mudah soalnya. Ini pakai konsep yang ketiga aja selesai nih.
Waduh, hujan. X min min 1. Apakah suara Mister berisik di sini? Tidak. Mister. Ini anak-anak, suara Mister apakah terdengar jelas atau agak berisik? Agak berisik, Mister. Soalnya kadang hujan, Berisik Mister. berarti harus pindah sini ya. Oke. Ada yang dapat jawabannya berapa? Belum, Mister, belum. Halo, berapakah jawabannya? Belum, Mister. Belum, oke. Ya. Nah, anak-anak, untuk soal ini ya, untuk soal ini kita bahas ya, kita bahas saja. Ini nggak sulit nih soal, tergolong mudah. Oke, kalau misalkan B, Mister, jawabannya. apa? Jawabannya B, Mister. Tahu benar apa enggak? Ini ya, B, Mister. yang ini. Ya, Oke, nanti kita cek ya. ya, Mister. Oke, caranya anak-anak kita tinggal lihat di sini nih. Kalau seandainya Mister G bundaran F, Mister inverse kan X ya, maka hasilnya apa? X min Hasilnya 1. adalah 2X. X X. 1 Wah. bagi 2. Oke, per 2. Nah, anak-anak kan tahu tadi nih, kalau ini diinverse kan menjadi adalah F inverse bundaran G inverse X. Itu nilainya adalah X min 1 bagi 1/2. Nah, kalau Mister pengen mencari G Inverse. berarti di sini harus dibundarkan dengan F. F. Iya. Gitu kan? Nah, karena di sini sudah ada angka 4-nya, 4. berarti X ini adalah 4. Iya. Jadi X min 4. X Nah, min Dengan 1/2. Ini 3/2 nih, Mister. jadi yang ini hasilnya adalah 3/2. 3/2. 3/2 ini adalah punyanya si ini kan? Iya. Ya. Nah, Iya. berarti 3/2 ini akan masuk ke sini. Nah, ya kan? Berarti dapatlah G inverse 4 sama dengan, masukkan ke sini berarti 1 1 minus min 3/2.
3/2 dibagi Per dengan 3/2. 3/2. Berarti 1 minus 3/2 itu kan min setengah ya? 2/2. Iya. Min setengah dibagi dengan 3/2 ya? 3/2. 3/2. Oke. Kita agak jauh sedikit biar kelihatan. Sama dengan ini min setengah dibagi dengan 3/2. Nah, yang sama-sama per 2-nya ini kan bisa coret. Iya, jadi Nah. 1/3. Min 1/3. 3. 3. Nah, ini kalau udah paham ternyata gampang ya. Oke. Nah, ini tadi sekali lagi bisa sampaikan bahwa ilmu ini biasanya sulit untuk didapat gitu ya. Ilmu-ilmu trik-trik kayak ini sulit untuk didapat. Oke. Kita lanjut dulu ke sini. Ya. Persamaan kuadrat. Nah, ini Mister ada satu lagi mungkin ya yang terlupakan triknya. Mister tambahkan saja di sini. Trik nomor 5 ya, trik nomor 5. Di soal tadi nggak nemu. Trik nomor 5 itu jika dia fungsi seperti ini, jika fungsi adalah fx gitu ya. Yaitu adalah ax ditambah dengan b ditambah b bagi cx tambah d. Nah, ini bentuknya perperan ya. Maka mencari f inverse-nya itu caranya mudah, yaitu adalah yang A ini kita Kalikan dengan D. tukar ya, Gitu. tukar dengan D, tapi kasih min. Iya. Nah, berarti dia hasilnya kalau sini plus dia menjadi min D, B-nya tetap Min D. plus D, D. CX-nya tetap. Nah, itu menjadi min A. Nah, gitu ya. Nah, ini trik kelima. Tidak saya kasihkan tadi, terlewat sepertinya saya. Tetapi kalau ketemu soal ini sangat gampang sekali trik nomor 5 ini ya. Nah, ini trik nomor 5 ini bisa dipakai juga untuk soal yang terakhir tadi ya. Soal terakhir tadi sebenarnya bisa pakai. Oke, nah ini untuk yang persamaan fungsi komposisi. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, kita akan masuk ke persamaan fungsi kuadrat atau fungsi kuadrat gitu ya. Kita sekarang jam berapa? Jam 12:02, 20 menit lagi ya, masih ada waktu. Nah, kalau persamaan fungsi kuadrat anak-anak atau fungsi kuadrat gitu ya. Pertama persamaannya dulu nih. Ini saya jelaskan dasar-dasarnya dulu ya. Persamaannya dulu. Untuk menyelesaikan fungsi kuadrat ini ada berapa cara? Penyelesaiannya? Ada 3, oke. Oke, 3 betul, 3. Apa saja cara penyelesaiannya? Pertama itu adalah metode faktor. Yang kedua, ABC. oke, good. Dengan menggunakan rumus A, B, C. Yang ketiga, Kuadrat sempurna. kuadrat sempurna. Nah, ini kuadrat sempurna ini sudah kita bahas tadi di pertemuan yang di soal yang fungsi komposisi ya. Kuadrat sempurna ini sudah. Nah, ya. Jadi cara penyelesaiannya satu tuh dengan menggunakan metode faktor, dengan menggunakan rumus ABC, dan juga dengan menggunakan kuadrat sempurna. Nah, ini cara penyelesaiannya. Terus untuk yang ini
Sebelahnya ya. Sebelahnya itu adalah rumus jumlah dan hasil kali, akar-akar persamaan. Nah, jika ditanya adalah berapakah misalkan ya X1 ditambah X2, maka rumusnya adalah min B per A. B itu apa? Yang ini B nih. Nah ya, B itu adalah koefisien dari X. Itu adalah B. Ya. Sedangkan A itu adalah koefisien dari X kuadrat, itu A. Yang tidak ada X-nya itu disebut dengan C. Nah ini rumus pertama. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Terus rumus yang kedua, X1 kali X2 C per A. Nah ya, C per A ini C-nya. A-nya yang ini. Sedangkan kalau X1 dikurang X2 itu adalah akar D per A. Dengan syarat D itu adalah diskriminan. D kuadrat min 4AC. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau dibahas dulu atau mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak ya. Oh ya, rumus ABC dulu dah. Nanti takutnya lupa. Rumus ABC apa? Min B plus minus. Nah, berarti min B plus minus akar B kuadrat min 4AC Dikurang 4AC per 2 kali A. Oke, ya. Takutnya lupa ya. Jadi biar kita tuliskan aja biar ingat. Oke. Nah, sedangkan yang kedua, kalau tadi kan persamaan. Kalau pertidaksamaan kuadrat, ya, misalkan pertidaksamaan kuadrat itu dia hanya bedanya di sini nih. Ada tandanya besar dari gitu ya, kurang dari, besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Jadi ada tanda ini nih. Jadi kalau dia tanda ini, maka merupakan pertidaksamaan. Nah, anak-anak sekalian, karena sekarang sudah azan ya, kita off dulu aja ya. Kita off dulu saja. Nanti untuk yang materi ini ya, materi fungsi kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, tenaga mutlak, itu nanti akan Mister bahaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugas video kalian yang tadi ya, ada tugas video, itu silakan kirim ke Google Classroom ya. Tadi kode sudah saya kirim ke Google juga. Silakan join, masukkan Google Classroom. Nanti akan saya cek di Google Classroom masing-masing. Ya, Mister. Oke, sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup ya pembelajaran hari ini anak-anak sekalian, yang hari ini tadi ya kita cek dulu. Mister. Boleh? Apa Rasya? Ini Mister, ada Agus Mister, PC sama aku Mister ya tadi Mister. Siapa tuh? Agus. Agus. Mister. Oke, coba ya. Mana tadi? Yang ini kayaknya ya. Oke, berarti Agus ada ya? Mister. Terakhir Agus ada, sudah saya inkan. Dari awal Mister tadi Mister. Kalau Amel Mister, ada Amel nggak? ada, Mister. Mana Bu sama Ada, Mister. Oke, Amel ada, nggak jadi Alfa. Terus Anam? Mister. Ada Anam? Gak ada Mister. Nggak ada ya, Alfa ya berarti ya, tetap Alfa. Masih tedok, Mister. Anak, Mister. MPS ya. Gilang? Tak katek juga, Mister. Oke, kata juga Alfa berarti ya. Silpi tadi dia sudah bilang bahwa dari Gidi rumah sakit. Firdan? Tak ada.
Hidup, Mister. Hidup juga. Oke. Kalau gitu absennya saya kirim ya. Oke ya. Nah, berarti Oke, ada tiga Mister. orang yang alfa, satu orangnya itu adalah izin ya, karena dia lagi di rumah sakit. Izin. Oke, baik anak-anak semua. Pembelajaran hari ini kita tutup terlebih dahulu gitu ya. Sebagai bukti silakan open kamera semua, kita foto dulu gitu ya. Ya, Mister. Foto Mister, foto. Oke. Ini bentar. Bentar. Saya ini kan. Mister, nah ada. Ini 2, 3. oke, sip. Udah ya. Ini sudah kelihatan tuh yang ada pakai topi koboi gitu ya. Ada yang oke deh. Sip. Thank you anak-anak semua. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan hari ini kita menambah ilmu ya, menambah ilmu kalian untuk apa? Amin, Untuk Mister. persiapan TKA, dan mudah-mudahan nanti bisa digunakan juga untuk di TS atau di UTS gitu ya. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Edward, Ada, Mister. Mister. Edward. Mustafa.